di Jakarta, sedangkan kita belum siap mata kuliahnya begitu, sehingga kami saya ada tim begitu di tingkat universitas yang juga mengajak prodi untuk kemudian memberikan penilaian begitu terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk kemudian dimasukkan ke dalam mata kuliah yang ada di program studi. Kemudian karena sekarang kami sudah mulai mengembangkan, kita juga membuka dengan model struktur form. Jadi mahasiswa itu dia mau pergi kemana begitu, misalnya dia ke LSM, katakanlah misalnya LSM tentang gender begitu. Nah, kalau tentang gender maka nanti ada tim dari program studi, terutama pendamping akademiknya yang akan kemudian menilai kegiatanmu apa saja di tempat magang itu. Nanti dia akan bercerita kegiatannya ini, maka nanti kami akan ekuivalenkan langsung dengan mata kuliah. Sehingga ketika kemudian mereka KRS, nanti ada kode begitu MBKM, tapi masuk nanti mata kuliah untuk memberikan nilainya begitu. Yang nanti di beberapa hal akan masuk di dokumen hasil studi mereka. Seperti itu. Kemudian satu lagi sebenarnya kita model hybrid begitu, tapi model hybrid ini belum kami lakukan. Jadi model menyatukan dua-duanya, freeform sama struktur form. Karena ini untuk mengakomodir kepentingan pusat begitu, karena mereka juga meminta kita untuk memberikan 20 SKS misalnya untuk kampus mengajar, kemudian MSIB, MISB, kemudian pelajar Nusantara dan lain sebagainya, itu kan meminta kita untuk 20 SKS. Nah, itu tidak bisa sepenuhnya diakomodir kalau di kami. Tapi nanti kita bisa diskusikan Bapak dan Ibu, karena ini masih pro kontra juga. Dan kemarin sempat viral Mas Menteri yang tayangannya itu menyalahkan gitu ya. Pak Dekan, kemudian pimpinan, begitu Pak Rektor, kok enggak boleh, kok enggak diterima semuanya 20 SKS gitu. Nah, kalau di kami, memang kami secara jujur begitu tidak menerima sepenuhnya 20 SKS di UNY pun, karena terkait dengan capaian pembelajaran, tergantung kegiatan mereka apa. Kalau mereka memang kegiatannya bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan alurnya program studi begitu, kami bisa 20 SKS. Tapi kalau memang tidak, kami tidak bisa. Kami hanya kemarin kita magang ya, ada magang itu 20 SKS, kita hanya memberikan 12 SKS. Sisanya nanti masuk ke SKPI. Begitu. Itu yang kami lakukan, dan kenapa kami bisa seperti itu, karena kami sudah punya landasan tadi, aturan rektor kami mengizinkan untuk yang model seperti itu, sehingga landasan itu yang kami gunakan seperti itu. Kemudian setelah kami mengembangkan kurikulum, nah kami mulai memikirkan nih, kita kalau keluar itu harus punya kerjasama. Makanya kami kemudian mengembangkan berbagai macam kerjasama dengan jejaring atau mitra, supaya apa? Supaya mahasiswa kami paling tidak, kalau tadi kami cerita ada 2 model usulan sama dari kami sudah memberikan wadahnya begitu. Kalau misalnya kamu pengen keluar program studi, tapi saya nggak punya ide Pak, mau kemana? Maka kami sudah punya mitra-mitra yang kami kemudian kemarin kembangkan. Di kami model rintisan kerjasama kami tidak langsung MOU begitu, tapi kami mengidentifikasi terlebih dahulu kegiatan pembelajaran apa saja yang ada di kami. Kemudian juga dari profil lulusan kami. Nah dari situ kita kemudian baru mengidentifikasi nih calon mitra kami siapa aja. Karena kami butuh tadi ketenaga kesejahteraan sosial, maka kami butuh lembaga swadaya masyarakat misalnya, dinas sosial misalnya. Baru setelah kami identifikasi calon mitra, kami tawarkan kerjasama. Kami diskusi dengan mereka, bahkan sampai menentukan hak dan kewajiban. Kemudian kesepakatan antar lembaga, baru terakhir penyiapan MOA. Nah ini yang kemudian memang butuh waktu yang lama kemarin kami, karena kami istilahnya kalau datang ke mitra, ke dinas sosial, kami biasanya presentasi Pak Bu. Jadi ini program kami seperti ini, kebutuhan program studi seperti ini, kira-kira bisa nggak ditangkap dan boleh nggak mahasiswa kami itu magang atau mahasiswa kami itu berada di sana begitu dengan program-program yang seperti ini. Mereka akan kemudian menceritakan di dinas sosial itu ada ini A, B, C, D, E begitu.
Kemudian kami nanti list begitu, ini yang kemudian bisa kita kerjasamakan. Nah itu yang kemudian kita buat untuk MOA maupun IA-nya begitu. Sekaligus itu menjadi masukan kami untuk mengembangkan buku panduan Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran di luar kampus. Yang berikutnya, kami juga menyiapkan prosedur operasional kegiatan. Karena kami tahu kalau misalnya nanti dari Unima, mahasiswa Unima itu pergi ke UNY, kita itu kan tidak hanya sekedar menerima mahasiswa kuliah begitu saja, tetapi ada prosedurnya. Artinya mahasiswa Unima nanti masuk ke UNY akan diregistrasi di UNY, dapat nomor induk mahasiswa UNY dan akan menerima semua fasilitas yang ada di UNY untuk 1 semester. Sehingga itu juga nanti mahasiswa dari Unima itu akan mendapatkan atau diakui di PD Dikti, karena kan terdaftar ya secara otomatis ke PD Dikti bahwa mereka mengikuti pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ke UNY. Begitu juga yang mahasiswa kami keluar juga sama prosedurnya. Kami akan minta untuk kemudian dimasukkan. Nah ini sebabnya MOA atau MOU yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan antar LPTK itu jadi penting Bapak dan Ibu, karena kan ini berkait dengan UKT. Biasanya kalau mahasiswa Unima ke kami, maka kami juga perlu mengirimkan ke Unima supaya kemudian berimbang, apalagi di IKU yang dinilai itu mahasiswa yang keluar, bukan mahasiswa yang masuk. Nah ini agak unik sehingga di beberapa program studi mulai untuk kemudian harus berimbang. Kalau Unima mengirim ke kami 5, kami akan mengirim ke Unima juga 5 begitu. Sehingga sama-sama kita sama-sama bertumbuh bareng begitu untuk kemudian mengembangkan program studi maupun perguruan tinggi. Kita punya POB ini untuk alur-alurnya ada beberapa POB, mulai dari layanan perkuliahan bagi mahasiswa luar prodi, kemudian pendamping lapangan. Jadi kami memberikan pendamping lapangan, dosen-dosen pendamping lapangan untuk semua mahasiswa kami yang keluar program studi. Jadi tidak dilepas begitu saja. Kemudian juga ada konversinya, bagaimana nantinya baik itu yang masuk maupun keluar program studi, termasuk untuk POB Monet. Jadi nanti kalau di kami, kalau setelah selesai, nanti mahasiswa akan dapat DHS, kemudian sertifikat pernah melaksanakan perkuliahan di UNY, seperti itu. Baru kemudian nanti akan kami kirim melalui jalur antar wakil rektor ya, wakil rektor bidang akademik begitu. Kemudian selain POB, kami juga menyusun 8 model kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi dari 8 yang tadi ada magang, penelitian, kemudian juga kewirausahaan dan beberapa yang lainnya, kami memiliki buku panduan untuk masing-masing. Buku panduan ini bertujuan untuk membantu adik-adik teman-teman mahasiswa supaya mereka bisa lebih mudah memahami apa yang kemudian harus dilakukan. Yang pertama, kami mengidentifikasi untuk tujuannya apa, magang itu tujuannya apa, arahnya apa, mekanismenya seperti apa, sasarannya nanti siapa, outputnya bagaimana. Ini kami sesuaikan dengan buku panduannya dari Dikti. Kan itu masing-masing untuk proyek kemanusiaan itu sasarannya apa, outputnya apa. Nah itu kami kaji di sini. Kemudian kami baru menyusun model kegiatan pembelajaran. Kami bikin draftnya yang berisi ini sebagian besar ada latar belakang, skema kegiatan, capaian pembelajaran, beban belajarnya, mekanismenya seperti apa, mulai dari persyaratan, pembekalan, bahkan sampai ke pembiayaan. Karena biasanya yang ditanyakan oleh mahasiswa ketika mereka magang, ini biayanya dari mana gitu. Nah itu juga yang perlu kami clearkan begitu ke mahasiswa supaya mereka sudah siap-siap. Karena kalau tidak ada kegiatan atau proyek dari pusat, itu kan mereka kan akan lebih banyak mengeluarkan dana pribadi karena tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh UKT begitu. Jadi mau tidak mau mereka akan pembiayaannya mandiri seperti itu. Tetapi mereka kami izinkan untuk mencari sponsor di luar sana begitu. Kemudian ada monitoring dan evaluasi, dan setelah draft ini jadi, kami
diskusi dengan stakeholder kami, mitra-mitra tadi. Kemudian kami juga melakukan uji coba ke mahasiswa, karena ini yang akan membaca nanti mahasiswa. Sehingga kami uji cobakan, kamu kalau baca ini sudah jelas, bisa dipahami, bisa dilaksanakan, dan nanti mereka memberi masukan. Sampai akhirnya kemudian kami finalisasi, seperti itu. Ini buku kami, Bapak dan Ibu, ada 8 buku, 8 model kegiatan pembelajaran. Ini kami buat masing-masing satu buku begitu. Kemudian ini beberapa kerjasama kemitraan kami yang kemarin untuk pertukaran pelajar, khusus kemarin untuk yang pertama ke Semarang karena paling dekat dengan Jogja. Tapi kami juga dengan 18 perguruan tinggi di Absanti, termasuk dengan Pak Joseph di Unima. Kemudian 3 prodi di dalam UNY. Sebenarnya semua prodi sih, tapi yang ada legalnya, itu ada resminya, tanda tangannya, MOU-nya, itu 3 prodi. Kemudian ada 2 desa kelurahan di Bantul. Kemudian ada konsultan pendidikan, ada lembaga bimbingan belajar, ada sekolah, ada LSM, dinas sosial, kemudian institut penelitian. Ini untuk paling tidak wadahnya ada satu-satu untuk per kegiatan terkait dengan kemitraan dengan perguruan tinggi yang lain. Ini ya dengan yang non perguruan tinggi. Kemudian ini dengan prodi lain di UNJ, ada dokumennya juga. Dan untuk yang selanjutnya terkait dengan penyempurnaan kurikulum gitu, RPS dan sebagainya yang tadi disampaikan, itu akan disampaikan oleh Bu Endah. Atau lanjut langsung atau tanya dulu? Sharing dulu ya. Oke. Baik, demikian penjelasan dari Mas Glenn tentang prosedur penyusunan PKM sampai pada proses implementasi. Implementasinya nanti belum tentang pola-pola kerjasama. Iya. Ya. Itu yang dimaksud oleh kampus khususnya ya, kami persilakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Atau kalau kita lanjut aja dengan implementasi supaya utuh. Gimana? Jadi jangan kita makan waktu kita kalau selesai sampai jam 12. Maksudnya materi ini karena tadi sudah dimukakan tim atau ada implementasinya. Makanya ini kurikulumnya, mekanismenya, prosesnya, ini implementasi. Jadi kita kelihatan satu kali jalan ya, boleh? Atau bagaimana? Kita selesaikan dulu 4 tempat ya. Lintas. Oke, silakan. Terima kasih Pak Ibu. Saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Glendi. Kalau tadi Pak Glendi menjelaskan di nomor 1 dan 2. Jadi ketika bagaimana UNY kemudian menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Menteri waktu itu ya di akhir 2019 kalau tidak salah ya, kebijakan tentang MBKN itu, kemudian UNY menangkap dan pada akhirnya bagaimana prodi menangkap 1920 itulah dinamikanya saat itu. Nah tadi dijelaskan oleh Pak Glendi bagaimana penyikapan di UNY melalui munculnya peraturan rektor dan kemudian munculnya juga kurikulum di program studi sehingga sampai pada proses pengembangan jaringan. Nah saya kemudian akan melanjutkan di poin yang ketiga ini Bapak Ibu, terkait karena sudah ada kurikulum yang baru. Nah, ada pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan ketika semuanya harus bermigrasi ke kurikulum MBKN, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang masih ada di situ yang sebelumnya menggunakan kurikulum berbasis 2014 dan KKMI seperti itu, atau ketika kemudian kurikulum MBKN itu berjalan, artinya mahasiswa 2021 yang secara utuh itu harus seperti apa? Nah, sehingga dari sanalah
di sini nanti mohon izin kami akan menjelaskan yang nomor 3, menyampaikan yang nomor 3 terkait bagaimana kemudian penyempurnaan kurikulum itu dilakukan. Ada dua hal penting yang nanti akan disampaikan terkait dengan bagaimana perangkat itu kemudian disusun, kemudian bagaimana ada prosedur ekuivalensi dan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, namun mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, bisa mohon dibantu. Ada naskah dokumen yang ingin kami bagikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada 2 dokumen. Yang pertama adalah ini dari Pak Dewan, adalah dokumen kurikulum. Kemudian yang kedua adalah dokumen ekuivalensi. Jadi bagaimana penyetaraan tadi 14 ke MPKM, kurikulum 19 ke MPKM, dan MPRI. Kami ada 8 buku paket di situ. Monggo derek. Ngapun maaf tadi namanya. Oke. Sambil dibagikan oleh profesional, ngapunten Prof. Bapak Ibu, jadi di UNY memang kurikulum kami terakhir itu 2014. Kemudian 5 tahun kemudian kan 19. Nah itu baru saja selesai revisi Bapak Ibu. Lalu 19 akhir Mas Menteri dilantik mengeluarkan MBKM. Nah, lalu belum ada setahun kami kemudian menggunakan kurikulum 2020 atau kurikulum MBKM itu sendiri. Sehingga memang disitulah itu saya yakin sama dinamikanya di Unima juga pasti iya, di kami juga iya Bapak Ibu. Gimana belum ada setahun tapi makanya ya kita harus cepat-cepat kita harus menyiapkan semuanya. Nah sehingga ini yang kemudian coba kami lakukan beberapa hal terkait dengan penyempurnaan kurikulum sehingga menjadi MBKM. Nah Bapak Ibu, dari 2 hal itu yang pertama coba ingin kami sampaikan, mohon izin nanti kami mohon masukan juga dari Bapak Ibu semuanya sejauh ini seperti ini perkembangan kami. Yang pertama terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Poin ini menjadi cukup penting karena dengan naskah kurikulum ini belum cukup, tapi harus bisa operasional sampai pada perangkat pembelajaran. Maka kami harus menyesuaikan terkait bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran yang berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, acuan-acuan kami menggunakan acuan-acuan yang sudah baku yang dikeluarkan oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 SNDikti terbaru. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2020 Rektor UNY. Ini terkait dengan panduan implementasi kurikulum MBKM. Kemudian yang ketiga, ini juga yang cukup menjadi bahasan menarik. Itu terkait dengan Kemendikbud nomor 754/P/2020 terkait dengan buku panduan IKUPT ya Pak Bu, yang setiap hari kita sekali kejar-kejar ini IKU berapa. Itu kemudian acuan-acuan kami dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yakni terkait dengan penyusunan RPS dan instrumen evaluasi. Nah, kami bahas yang pertama terkait dengan Permendikbud nomor 3 di SNDikti. Di dalam SNDikti kami cermati bahwa di sana memang sudah dimunculkan secara tertulis bagaimana karakteristik proses pembelajaran dalam MBKM yang diharapkan, yang mana ada karakteristik dan metode seperti apa. Nah, karakteristiknya banyak sekali yang dimaui, interaktif dan sebagainya, holistik dan sebagainya. Kemudian metodenya seperti ini. Nah, dari sana kemudian ketika dirunut ke dalam IKU 7, nah, ada nota yang menyebutkan bagaimana penyelenggaraan kelas yang kolaboratif dan partisipatif gitu ya Pak Bu IKU. Nah, dalam redaksi nomenklatur IKU 7 menjelaskan kelas yang kolaboratif dan partisipatif itu, di sana secara jelas bahwa penyelenggaraan pembelajaran itu menggunakan pembelajaran berbasis case method dan berbasis project atau team based project. Dari 2 hal inilah, jadi dari SNDikti yang kemudian diukur atau kemudian indikatornya itu muncul di IKU inilah yang kemudian kami berarti case method dan team based project ini menjadi satu cekup yang memang harus dimunculkan dalam MBKM ini. Seperti itu. Nah,
Kemudian kami coba kaji lagi, apa case method itu? Nah, ternyata dalam IKU itu sendiri sebenarnya juga sudah dijelaskan. Ini kami ambil dari IKU Bapak Ibu. Jadi case method dijelaskan bagaimana secara detail terkait dengan teknik-teknik pembelajarannya. Kemudian team based project juga dijelaskan secara detail bagaimana teknik-teknik pembelajaran. Nah, itu yang menjadi dasar-dasar kami dulu, acuannya itu. Kemudian di SNDT kami lihat lagi, karena ini berkaitan dengan perangkat, apa yang sebenarnya perlu untuk disusun atau bagaimana. Nah, ternyata dalam SNDT itu sendiri di sana dijelaskan ada muatan rencana pembelajaran semester minimal dari identifikasi mata kuliah hingga pada referensi. Nah, kami highlight di sana ini minimal, artinya bahwa setiap perguruan tinggi atau mungkin program studi itu dapat mengembangkan ketika memang universitas itu memiliki acuan yang ada di bawahnya. Nah, di kami kebetulan ada peraturan rektor nomor 7 tadi yang kemudian menjelaskan lagi RPS-nya seperti apa. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu, di sana itu lebih banyak menjelaskan bahwa ada otoritas bagi setiap prodi untuk mengembangkan sesuai kajian masing-masing seperti itu. Nah, artinya oke, kami bungkus yang SNDQ ini berarti kita tidak perlu owah-owah kalau Jawanya, kalau apa ya Pak, owah-owah tuh tidak ubah lagi. Hanya ya sudah kami gunakan ini cukup. Nah, dari sana Bapak Ibu, kemudian pas kami diskusinya begini, bagaimana kemudian menempatkan tadi yang macam-macam tadi, case method, team based project dan lain sebagainya. Kemudian itu masuk dalam muatan-muatan ini. Nah, sehingga dari sanalah kemudian kami melakukan pengembangan RPS yang mungkin tadi juga di sini sudah dikembangkan. Maupun ya Pak Bu, sangat kecil di buku yang putih sudah ada di bagian belakang. Kami susun RPS berbasis team based project dan atau case method ini menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ini masih versi yang bukan OBE ya Bapak Ibu, catatannya itu bukan yang OBE. OBE kami sebenarnya sudah ada lagi, cuma memang dokumen OBE kami baru saja kemarin kembangkan. Jadi ini kebetulan kurikulumnya kami bungkus di akhir tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi untuk yang OBE kami sudah ada revisi lagi khusus di RPS-nya karena OBE masih tidak seperti ini gitu ya. Tapi untuk standar minimal di SNDP insya Allah sudah terpenuhi. Nah, yang pertama di deskripsi mata kuliah ini kami tentu di sana kami tempatkan CPL. Di situ yang kemudian kami muat di sini. Kemudian CPL diturunkan dalam CPMK yang kemudian edukasi alam tak kembang jadi